selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sungguh satu sukacita kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah di rumah Tuhan. Setelah sekian lama kita beribadah di rumah kita masing-masing. Sekalipun dengan kondisi yang new normal, tapi saya percaya tidak mengurangi sukacita kita dan hadirat Tuhan di tempat ini. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Hati kami sungguh melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kalau pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada, kami sehat, kami dipelihara dengan begitu baik Tuhan. Ini berkat kasih kemurahan-Mu Tuhan dan anugerah-Mu Bapa. Mari Tuhan Kau mengurapi, memberkati ibadah kami, awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, haleluya. Terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau yang kami pandang seumur hidup kami Bapa. Mari kita serukan nama Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Amin. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Mari lebih lagi katakan Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Salam, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur kalau saat ini bisa bersama, bisa beribadah. Dan kita akan manfaatkan dengan baik untuk kesempatan yang ada. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman Allah. Mohon urapan bagi hamba-Mu yang akan menaburkan firman, juga urapan terhadap kami semua yang akan mendengarkan firman Allah, sehingga firman Allah menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman Allah. Amin. Saya akan menyampaikan sebuah tema tentang janji perlindungan Tuhan atau proteksi Allah. Saya akan bacakan firman di dalam Amsal Sulaiman pasal yang ke-16 ayat yang ke-20. Mari kita akan membaca bersama. Siapa memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Firman Allah itu mengandung janji, di mana janji Allah itu melebihi segala janji yang ada di dalam dunia ini. Kita ini adalah sekumpulan umat ilahi yang dikasihi dan dianugerahi oleh Tuhan. Setiap umat perlu berjuang untuk mencapai seluruh janji itu, sebab Dia adalah Allah satu-satunya yang mampu menjadi pelindung dan penolong kita dari kesesakan. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang kedua, ya. Kita perhatikan ayat ini, Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat pelindungan dan kekuatan, sebagai penolong di dalam kesesakan sangat terbukti. Itulah merupakan kebahagiaannya orang percaya, karena seluruh janji Allah adalah kekuatan segala kekuatan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar,
sebagaimana yang dikatakan Kolose pasal 1 ayat yang ke-11. Pada bulan Maret lalu, di mana dunia ini dikejutkan dengan kemunculan virus corona yang mematikan, pertama merebak dari Wuhan, Tiongkok, sekarang menyebar dengan secara masif ke berbagai negara termasuk negara kita. Semakin besar resiko penyebaran itu secara global. Di tengah situasi kelam, kita terdorong untuk berusaha mendapatkan petunjuk firman Allah sebagai orang yang percaya. Maka jawabannya kita akan dapatkan, yaitu di dalam kitab Mazmur pasal 91 ayat 5 sampai ayat yang ke-9 dikatakan, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Ayat yang ke-14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Di mana firman Allah mengatakan, jangan takut terhadap segala sesuatu yang akan datang menimpa kita ini. Ya, sebagaimana virus corona yang ada ini, jangan takut, saudara. Ya, bahkan firman Allah berkata, 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang di sebelah kananmu, dan engkau hanya akan menontonnya saja. Saudara perhatikan sekarang kita bisa menonton melalui televisi berita di Amerika 32.000 yang menjadi korban meninggal, di Italia sekian puluh ribu. Bayangkan, kita melihat juga di rumah sakit yang ribuan orang yang terhampar di rumah sakit. Jadi kita hanya menonton, melihat di televisi tentang apa yang sedang dialami pada saat ini. Ya, jadi kita tidak usah takut dengan apa yang ada. Kita sekarang melihat ke dalam firman Allah ini bahwa Dia adalah perlindungan kita. Dia adalah penolong di dalam setiap kehidupan kita. Maka itu sebabnya Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di mana Yesus memberikan kemenangan kepada kita. Dia memberikan kemenangan karena Dia adalah seorang yang sudah menang. Ya, Dia sudah menang atas segala sesuatu yang menjadi satu rencana penebusan, yaitu dengan kematiannya di atas kayu salib. Dia hadapi semuanya itu, ya. Dia menderita, dia dihina, dicambuki, dipukuli dan lain sebagainya, tapi dia hadapi semuanya sampai kepada matinya. Itu satu bukti kemenangan, karena dengan pengorbanan ini Dia menyelamatkan kita. Dia sudah menebus kita lewat pengorbanannya. Maka pada pagi hari ini, sebentar lagi kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, ya. Saya harapkan Bapak Ibu siapkan diri untuk kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, ya. Roti dan anggur yang sudah Bapak Ibu sudah terima, mari kita siapkan dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Maka terlebih dahulu mari kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, kami siap untuk bersekutu di dalam tubuh dan darah Tuhan.
Kau kuduskan kami untuk kami makan dan minum, sehingga perjamuan ini boleh menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami siap menyambut perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama. Kita angkat roti dan kita akan bersama untuk menghayati pengorbanan Tuhan. Saya bacakan firman, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada malam Tuhan akan diserahkan. Dia mengambil roti dan mengucapkan syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Dalam nama Yesus kita makan roti. Mari kita angkat cawan anggur. Saya bacakan firman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan percaya. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan ini menjadi berkat buat kami, memberikan kami kekuatan baik tubuh, jiwa dan roh kami. Setiap beban keberatan Kau lepaskan. Terima kasih Bapa. Kami syukuri untuk perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur sebentar lagi di mana kita akan mengakhiri untuk ibadah ini. Namun sebelumnya saya akan memberitahukan nanti bahwa kalau saya akan menyampaikan doa berkat supaya dengan tertib Bapak Ibu bisa keluar, dan sebentar lagi nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan persembahan, ya. Persembahan kolektor 2 kali, saudara bisa lihat ada 2 kotak. Jadi secara teratur nanti ada yang mengatur bagian asar untuk mengatur saudara nanti dalam persembahan. Dan untuk selanjutnya nanti minggu depan dalam ibadah yang akan datang nanti ada pemberitahuan, ya Bapak Ibu. Saya rasa mungkin dengan daftar yang sudah ada, Bapak Ibu tetap ya jam 7 untuk datang di sini. Mari kita akan berdoa, kita akan akhiri. Kami bersyukur Bapa untuk ibadah ini, di mana kami boleh memuliakan Tuhan dalam kesempatan ini. Dengan situasi dan kondisi yang ada, kami memuliakan Engkau Bapa. Walaupun dengan kondisi waktu yang singkat dan terbatas ini, tapi itu tidak mengurangi akan makna kami bisa memuliakan Engkau. Supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya ini, dan kami akan mengakhiri ibadah ini. Hamba mohon pertolongan perlindungan-Mu Tuhan dinyatakan dalam setiap kami semua. Jemaat Elim dilindungi, dibungkus dengan kuasa darah Yesus. Hancurkan segala virus-virus corona yang mengganggu. Tuhan singkirkan dari kami semua sehat. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk pemerintah dan negara kami yang saat ini sedang berupaya keras untuk mengatasi krisis dari wabah penyakit ini. Tuhan pimpin dalam upaya yang ada supaya Engkau campur tangan, semua krisis ini bisa lekas berhenti, selesai, dan kita bisa beribadah dengan leluasa memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian kami akan akhiri ibadah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya segala berkat, rahmat, sejahtera, anugerah Tuhan Yesus Kristus,
kecintaan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai pimpin kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua.